Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai bilangan. Yang saya bahas kali ini operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan membahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, di sini ada garis bilangan perkalian. Nah, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, jadi ada gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, tingginya setiap satu lantai itu 6 meter. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan tersebut dapat disajikan seperti ini. Sama seperti perkalian pada umumnya pada waktu kalian masih kelas SD, waktu sekolah SD. Nah, di sini 5 lantai dengan satu lantai 6 meter, jadi 5 kali 6. Nah, penjumlahan berulangnya berarti 5 kali 6, 6-nya sebanyak 5 kali. Nah, jika dijumlahkan totalnya ada 30. 5 kali 6 kan 30 ya. Nah, jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, tentu kalian kalau seperti ini sudah bisa. Nah, terus bagaimana sih untuk membuat garis bilangan perkalian dari 5 kali 6 seperti ini? Jadi ada 6 sebanyak 5 kali. Di sini ada 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian menggaris sebanyak 6 cm, 6 langkah. Nah, 6 langkah ini nanti sebanyak 5 kali. Nah, jadi ini 6 meter, ini 6 meter, ini 6 meter, 6 meter, 6 meter sebanyak 5 kali. Nah, begitu juga misalkan saya ada 2 kali 3. 2 kali 3 berapa sih? Oh, 2 kali 3 itu 6 kan? Nah, berarti nanti kalau dibuat garis bilangan akan seperti ini. Kalian lihat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, saya misalkan seperti ini garis bilangannya 2 kali 3. Oh, nanti berarti sebanyak 3 cm atau 3 langkah ya. 3 langkah sebanyak 2 kali. 2 kali. 3 langkah ada 2 kali ya. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini. Kemudian dari ketiga nanti kan 2 langkah. Nah, sampai ke 6. Sama, jadi ini juga 3 langkah ya. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Nah, jadi setiap langkah itu ada, setiap 3 langkah itu ada 2 ya. Di sini 3 langkah. Ini juga 3 meter. Misalkan meter aja, ini 3 meter, 3 meter sebanyak 2 kali. Nah, untuk membuat garis bilangannya nanti seperti ini ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 6 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat atau jam 12 malam. Nah, di sini dari pukul 6 hingga pukul 12 malam atau 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam. Nah, karena setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat Celcius. Kalau turun berarti kan kalau turun itu semakin ke kiri ya. Ini 0, ini negatif, maaf ini positif. Nah, seperti ini. Kalau semakin ke kiri itu kan turun, berarti negatif ya kan. Kalau semakin ke kanan berarti naik, positif. Nah, di sini setiap 1 jam turunnya
2 derajat Celcius, berarti nanti negatif 2 ya. Maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian seperti ini, 6 dikali negatif 2. Nah, 6 jam tadi didapat dari mana? Oh, dari sini, dari pukul 6 atau 18.00 sampai pukul 24.00. Itu jeda waktunya itu sebanyak 6 jam. Jadi perkaliannya 6 kali negatif 2 seperti ini. Jadi nanti negatif 2 ini dikalikan ada 6, atau penjumlahan berulangnya negatif 2 ditambahkan sebanyak 6 kali seperti ini. Jadi hasilnya negatif 12, atau 6 dikali negatif 2 kan negatif 12. Nah kalau tadi kan garis bilangan bentuk perkalian positif, sekarang ini negatif, hasilnya negatif. Oh, tadi kalau positif kan ke sana, berarti kalau negatif itu ke kiri. Nah, sebanyak 6 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ada 6 langkah. Setiap satu langkah itu turun 2 derajat Celcius, atau setiap 1 jam itu turun 2 derajat Celcius. Seperti ini garis bilangannya ya. Sekarang kita lanjut. Nah, secara umum untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A kali B itu diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali, seperti ini. Jadi A kali B sama dengan B tambah B tambah B tambah sebanyak A kali ya. Jadi kalau 4 kali 3, oh jadi 3-nya itu sebanyak 4. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat dibagi menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama kita belajar adalah sifat komutatif. Nah, di sini jika 5 kali 6 itu pasti akan sama dengan 6 kali 5, hasilnya pasti 30. Jika 100 dikali negatif 8 itu hasilnya akan sama dengan negatif 8 dikali 100. Hasilnya sama-sama negatif 800. Seperti itu ya. Nah, dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil perkalian kedua bilangan itu adalah sama. Nah, maka sifat komutatif itu berlaku untuk operasi perkalian, sehingga berlaku rumus A kali B itu sama dengan B kali A, seperti ini ya. Nah, semisal lagi ada negatif 2 dikali dengan negatif 4, hasilnya pasti akan sama dengan negatif 4 dikali dengan negatif 2. Sama, negatif 2 kali negatif 4, oh berapa? Oh 8, ini pasti juga sama 8. Jadi sifat komutatif itu berlaku untuk operasi perkalian. Selanjutnya kita belajar sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, contohnya seperti ini. Ada 5 dikali dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 5 dikali 3 dalam kurung ini dikali dengan 4. Nah, 5 dikali 3 kali 4 12. 5 kali 3 ini 15 dikali dengan 4, hasilnya sama-sama 60. Karena hasilnya sama, berarti dapat diketahui bahwa hasil perkalian ketiga bilangan itu adalah sama, maka sifat asosiatif itu berlaku untuk operasi perkalian, sehingga berlaku rumus A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Seperti ini. Nah, kita sudah belajar sifat komutatif dan sifat asosiatif, dan kita akan belajar yang berikutnya, sifat distributif atau penyebaran. Ada 2, operasi perkalian terhadap penjumlahan, pengurangan. Di sini 5 kali 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dikali 5 dikurangi 5 kali 3. Kalian lihat di sini. 5 dikali 5 kurangi 3 ya. Sama artinya dengan 5 dikali 5 dikurangi dengan 5 kali 3. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ini dikurangi dulu, 5 dikurangi 3 kan 2. Jadi 5 kali 2 10. Yang ini 5 kali 5 25. Kemudian 5 kali 3 ini 15. Oh, jadi hasilnya juga sama-sama 10. 5 kali 2 10.
25 kali dikurangi 15 juga 10. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa dari contoh di atas dapat diketahui bahwa hasil operasi perkalian ketiga bilangan adalah sama. Maka sifat distributif berlaku untuk operasi perkalian terhadap pengurangan, sehingga berlaku A kali dalam kurung B min C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Ini untuk sifat distributif operasi perkalian terhadap pengurangan. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini operasi perkalian terhadap pengurangan. Kalau operasi perkalian terhadap penjumlahan bagaimana? Kita coba operasi perkalian terhadap penjumlahan. 5 dikali 4 tambah 3. Apakah sama hasilnya? Kita coba. Ini terhadap penjumlahan, ya. Saya tulis di sini penjumlahan. 5 dikali 4 ditambah dengan 5 dikali 3. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 4 tambah 3 berapa? 7 kan. Kemudian ini 5 kali 4 20 ditambah 5 kali 3 15. 5 kali 7 berapa? 35. 20 tambah 15 juga 35. Nah, ternyata operasi perkalian terhadap penjumlahan juga sama. Nah, dari sini juga berlaku rumus bahwa A kali B plus C akan sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Nah, seperti itu. Ini adalah operasi perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya ini. Ini berlaku seperti ini, ya. Sekarang kita lanjut perkalian dua bilangan bulat tak nol. Nah, kalian lihat di sini ada tabel perkalian dua bilangan bulat tak nol. Ya. Yang ini bilangan 1 misalkan positif, dikali dengan positif pasti nanti hasilnya akan positif. Positif ketemu positif, nanti akan ketemu positif. Contohnya 2 dikali 3 sama-sama positif, pasti nanti hasilnya 6. Terus ini positif dengan negatif. Kalau tidak sama seperti ini negatif, misalkan nanti 2 dikali negatif 3, oh pasti nanti hasilnya negatif 6. Kemudian negatif ketemu positif, oh hasilnya nanti negatif. Misalkan negatif 2 kali 3, oh negatif 6 juga. Lah ini negatif ketemu negatif, nanti hasilnya positif. Jadi misalkan negatif 2 dikali dengan negatif 3, hasilnya 6. Nah, untuk menghafalkan pokoknya kalau sama-sama tandanya sama, kayak ini positif dengan positif atau negatif dengan negatif, pasti nanti jawabannya itu positif. Kalau tidak sama seperti ini positif negatif, negatif positif, nanti hasilnya pasti negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai belajar pengecekan hasil perkalian bilangan positif dengan negatif, hasilnya seperti apa ya. Nah, di sini kalian lihat 2 sama kali 1 berapa? 2. 2 kali 0 0. 2 kali negatif 1 negatif 2. Ini 2 kali negatif 2 berapa? Ini ada positif dan negatif. Oh, negatif 4. Seperti itu ya. Yang lainnya coba kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kita coba perkalian bilangan negatif dengan positif. Nah, kalian lihat yang ini positif ya. 1 kali 3 3, ini 0 kali 3 0. Nah, ini negatifnya, ini positifnya. Negatif 1 kali 3 negatif 3, ini negatif 2 kali 3 negatif 6. Yang lainnya kalian kerjakan sendiri ya sebagai bahan latihan di rumah. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Pengecekan hasil perkalian bilangan negatif dengan negatif. Kalau negatif dengan negatif bagaimana ya? Nah, yang ini negatif dengan negatif. Kalau yang ini positif dengan negatif. Kalian lihat 4 kali negatif 1, oh negatif 4. 3 kali negatif 1, oh negatif 3. Ini lainnya kalian kerjakan ya. Terus kemudian negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 2 kali negatif 1, berapa? 2. Lainnya kalian kerjakan. Nah, dari perkalian ini coba nanti kalian buat
garis bilangannya ya. Garis bilangan, kalian buat tugas untuk membuat garis bilangan ya, sebagai latihan di rumah. Nah, sekarang ada faktor bilangan bulat. Apa sih itu? Nah, faktor bilangan bulat diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A kali N, dengan N adalah bilangan bulat. Nah, agar kalian nggak bingung, ada contoh. Tentukan semua faktor positif dari 6. Kalian lihat, faktor dari 6 siapa saja? Nah, yang perkalian hasilnya 6 itu siapa saja? Ada 1 kali 6, ada 2 kali 3, ada 3 kali 2, ada 6 kali 1. Nah, dari sini, jadi faktor positif dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Yang ini yang saya lingkari ini, jadi faktor dari 6 ini. Nah, seperti itu ya. Misalkan nanti ada faktor dari 12, jadi 12 itu yang menghasilkan hasil 12 itu siapa saja? Oh, tentu 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, kemudian 4 kali 3, kemudian 6 kali 2, kemudian 12 kali 1. Oh, jadi faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12, seperti itu. Yang ini yang saya lingkari, ini faktornya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Ada bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Terus saya tanya, bilangan prima itu berapa saja? Bilangan prima itu bilangannya hanya bisa dibagi 2, yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri. Ada berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, ini hanya bisa dibagi dirinya sendiri, yang lainnya nggak bisa. Tapi kenapa 1 itu bukan bilangan prima, sedangkan tadi bilangan prima maka faktor dari P hanya 1 dan P. Kenapa 1 bukan bilangan prima? Nah, karena bilangan prima itu harus mempunyai 2 faktor, sedangkan 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1 itu sendiri. Kalian lihat, 2 itu kan faktornya 1 dan 2. 3 faktornya 1 dan 3. Kalau 1 ya hanya dia sendiri ya, jadi ini bukan bilangan prima. Nah, seperti itu. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.